Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Hadi Wijaya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian, cara kerja, dan tabel kebenaran multiplexer dan demultiplexer. Untuk yang pertama ada multiplexer. Sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi outputnya. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Dan di sini saya mempunyai contoh blok diagram sebuah multiplexer. Di sini ada 4 data input dan di bawah sini ada select input atau selektor line dan memiliki satu output. Selanjutnya ada gambar rangkaian multiplexer. Rangkaian multiplexer di atas adalah merupakan rangkaian multiplexer yang memanfaatkan kombinasi gerbang logika, di mana dari contoh di atas dapat diketahui bahwa rangkaian memiliki 2 bit selektor dan 4 jalur input. Anda bisa membuat rangkaian dengan jalur masukan yang lebih banyak dengan menambah jumlah bit dari selektor, dan juga Anda bisa menggunakan kombinasi gerbang berdasarkan rancangan Anda sendiri dengan mengacu pada tabel kebenaran multiplexer yang sebelumnya harus Anda tentukan. Jadi dengan membuat tabel kebenaran terlebih dahulu, Anda bisa dengan mudah membuat rangkaian gerbang logikanya. Selanjutnya ada cara kerja multiplexer. Pada rangkaian multiplexer menggunakan gerbang N, ada beberapa gerbang N yang disusun dan kemudian dihubungkan menjadi satu dengan gerbang OR. Pada gerbang N, input yang pertama berfungsi sebagai pengirim data, sedangkan input kedua berfungsi untuk saklar, agar bisa bergantian dengan gerbang N yang lain dalam pengiriman data. Dan selanjutnya ada tabel kebenaran multiplexer. Cara kerja dari rangkaian multiplexer di atas adalah, atau tabel kebenaran ini adalah: 1. Nilai bit 00 dari selektor akan memilih jalur input pertama sebagai keluaran. Dan yang kedua, nilai bit 01 dari selektor akan memilih jalur input kedua sebagai keluaran. Yang ketiga, nilai bit 10 dari selektor akan memilih jalur input ketiga sebagai keluaran. Yang keempat, nilai bit 11 dari selektor akan memilih jalur input keempat sebagai keluaran. Yang kelima, selama tidak ada perubahan kondisi logika pada bit selektor, maka kondisi logika keluaran juga tidak akan mengalami perubahan. Yang keenam, jika jalur selektor dihubungkan dengan rangkaian counter up, maka keluaran yang akan diperoleh akan mewakili jalur input secara berurutan. Yang ketujuh, jadi bisa disimpulkan bahwa kegunaan dari penerapan fungsi multiplexer ini adalah untuk memenuhi prinsip distribusi data yang lebih sederhana. Sedangkan dengan multiplexer ini dimungkinkan untuk mengirim data jarak jauh hanya dengan menggunakan satu koneksi. Selanjutnya ada demultiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Dan di sini saya mempunyai blok diagram sebuah demultiplexer. Dan di sini ada satu input, di bawah sini ada select input atau selektor line, dan di sini mempunyai 4 output. Selanjutnya ada gambar rangkaian demultiplexer. Di bawah ini adalah contoh gambar dari demultiplexer 4:1. Ketika AB sama dengan 01, gerbang N di atas diaktifkan sementara gerbang N lainnya dinonaktifkan. Oleh karena itu, hanya bit data D yang ditransmisikan ke output, memberikan Y1 sama dengan data. Jika input kontrol diubah menjadi AB sama dengan 10, semua gerbang dinonaktifkan kecuali gerbang N ketiga dari atas. Kemudian D dikirimkan hanya ke output Y2 dan Y2 sama dengan data. Selanjutnya ada cara kerja demultiplexer. Pada rangkaian demultiplexer, gerbang yang digunakan adalah gerbang N. Output dari demultiplexer dicabangkan ke salah satu input dari gerbang N, sedangkan input gerbang yang satunya berfungsi sebagai saklar untuk menerima data yang masuk yang kemudian dikeluarkan ke masing-masing outputnya. Selanjutnya ada tabel kebenaran demultiplexer.
Untuk kondisi pertama, saat saklar S0 dan S1 bernilai 0 dan input bernilai 1, maka output 00 akan berlogika 1, dalam artian selektor akan memilih jalur pertama sebagai outputnya. Untuk kondisi kedua, saklar S0 bernilai 0, sementara S1 dan input bernilai 1, maka output 01 akan berlogika 1, dalam artian selektor akan memilih jalur kedua sebagai outputnya. Kondisi ketiga, saat saklar S0 dan input bernilai 1, sementara S1 bernilai 0, maka output 02 berlogika 1, dalam artian selektor akan memilih jalur ketiga sebagai outputnya. Dan untuk yang terakhir, keempat, saat saklar S0, S1 dan input berlogika 1, maka output 03 berlogika 1, dalam artian selektor akan memilih jalur keempat sebagai outputnya. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang multiplexer dan demultiplexer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.